Halo semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Tessa Endalwena dengan NIM 2022 099 109 dan Sofi Medina Lubis dengan NIM 2022 099 102. Di kesempatan ini kami akan membahas tentang Go Private. Yang pertama yaitu pengertian Go Private. Go Private adalah aksi perusahaan kebalikan dari Go Public, yang artinya perusahaan publik atau terbuka berubah menjadi perusahaan private atau tertutup. Go Private berkaitan dan dipicu tindakan delisting, yaitu penghapusan saham dari pencatatan Bursa Efek Indonesia atas permintaan suatu perusahaan publik. Delisting dipicu oleh kondisi atau peristiwa yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan perusahaan yang tercatat sebagai perusahaan publik atau terbuka. Selanjutnya, faktor pendorong Go Private, yaitu sulitnya bagi sebuah perusahaan publik untuk menjalankan seluruh ketentuan Bapepam, Lembaga Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia, kemudian merasa terbebani oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan terbuka. Alasan yang menyebabkan perusahaan mengubah statusnya menjadi Go Private yaitu adalah forced delisting, yaitu penghapusan paksa. Biasanya perusahaan yang terkena forced delisting adalah perusahaan yang memiliki laporan keuangan buruk. Kemudian yaitu voluntary delisting atau keluar secara sukarela. Perusahaan terbuka menjadi perusahaan private karena keinginan perusahaan dengan alasan yang beraneka ragam. Biasanya ini dilakukan korporasi yang sehat, liquid, dan mampu menghasilkan laba dan mandiri untuk mendanai rencana usahanya. Selanjutnya, landasan hukum bagi perusahaan yang ingin melakukan Go Private sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 21 ayat 2 huruf G menetapkan bahwa status perseroan terbatas dapat menjadi perseroan terbuka dan sebaliknya. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan persetujuan Menteri Kehakiman RI untuk menetapkan aksi tersebut yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 junto pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan tentang larangan modal dan kekayaan perseroan yang digunakan Go Private menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan juga diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui pasal 37 ayat 1. Kemudian pasal 61 dan pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas juga telah mengatur perlindungan terhadap para pemegang saham yang merasa dirugikan dengan adanya Go Private sebagai dasar pijakan hukumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Sofi. Oke, baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu tentang peraturan Bapepam, EK, dan Bursa Efek Indonesia. Peraturan yang pertama adalah peraturan 9.E.1 tentang benturan kepentingan, peraturan 9.F.1 tentang tender offer sukarela, kemudian harga tender offer yang tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh pihak yang sama dalam jangka waktu 180 hari sebelum pengumuman, kemudian harga pasar tertinggi atas efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman. Kemudian juga ada peraturan 11 tentang delisting atau penghapusan pencatatan dan relisting atau pencatatan kembali saham di BEI. Yang pertama yaitu delisting dapat dilakukan jika saham telah tercatat di BEI sekurang-kurangnya 5 tahun. Yang kedua, rencana delisting tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS. Dan yang ketiga, perusahaan tercatat atau pihak lain yang ditunjuk wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS. Kemudian tentang prosedur Go Private. Yang pertama, memperoleh persetujuan RUPS pemegang saham independen. Perusahaan yang hendak Go Private wajib menyampaikan agenda RUPS independen mengenai rencana Go Private beserta draft surat edaran dari pemegang saham kepada Bapepam selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemberitahuan. Untuk menghindari fluktuasi harga, perseroan dapat mengajukan permohonan suspend perdagangan saham kepada Bursa Efek di mana perusahaan tercatat. Pemberitahuan akan adanya RUPS independen dan surat edaran kepada
kepada para pemegang saham atau pengumuman harus diumumkan dalam surat kabar selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPS. Panggilan untuk menghadiri RUPS juga harus diumumkan melalui surat kabar dan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum RUPS. RUPS independen harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75% pemegang saham independen dan harus disetujui oleh lebih dari 50% total pemegang saham independen perseroan. Yang kedua, melakukan penawaran tender. Pelaksanaan go private wajib dilakukan melalui penawaran tender. Prosedur dan tata cara penawaran tender diatur dalam Peraturan BAPEPAM nomor 9.f.1 tentang penawaran tender. Adapun harga yang digunakan, di samping mengacu pada Peraturan BAPEPAM nomor 9.f.1 juga harus mengacu pada Surat BAPEPAM nomor S 2432-PM-2025 tanggal 5 September 2005 dan Peraturan BEJ nomor 1.1. Kemudian yang terakhir, pasca penawaran tender. Apabila setelah penawaran tender masih terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan proses go private perusahaan, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 55 Angka 1, perusahaan wajib mengusahakan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham tersebut. Pembelian tersebut dapat dilakukan oleh pemegang saham utama dan dapat pula oleh perusahaan sendiri. Apabila perusahaan memilih untuk membeli sendiri saham tersebut, maka wajib mengikuti peraturan yang terkait dengan pembelian kembali saham. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.